Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim pastinya di channel IMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video mereview webcam dari SPC, yaitu SPC WC02. Oke, sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga senengmen, dan langsung aja. Yang pertama, kita langsung ke spesifikasinya dulu aja. Spesifikasinya yang pertama, dia udah Full HD teman-teman, tapi aku kurang tahu atau nggak tahu lah ya, kurang tahu dia berapa fps sih webcamnya ini, si SPC WC02 ini, karena di boxnya dia cuman ditulisin cuman Full HD gitu doang ya, 1080p, dan di bawahnya itu ada tulisan Full HD gitu ya, tapi aku juga kurang tahu dia berapa fps. Tapi pas aku coba buat ngerekam di komputer aku, itu dia dapat di 30 fps, dan aku kurang tahu juga, mungkin di pemakaian kalian mungkin berbeda ya, tapi nggak tahu juga karena di pemakaian aku dia dapat di 30 fps. Dan langsung aja kita ke fitur yang kedua. Untuk spesifikasi yang kedua, dia udah 2 megapiksel kameranya, jadi si kameranya ini 2 megapiksel. Nah, tapi kalau untuk yang NJK ini aku kurang tahu dia berapa megapiksel teman-teman, karena di boxnya juga dia nggak ada tulisannya berapa megapiksel. Ya, setiap webcam ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Untuk spesifikasi yang ketiga, dia udah 30 fps. Oh, selain di sini ada tulisannya, aku baru tahu juga ya. Ternyata dia udah Full HD 30 fps ya. Tapi pas aku coba di komputer aku dia nggak bisa Full HD teman-teman. Juga nggak tahu kenapa dia nggak bisa Full HD, dia cuma bisa 64 berarti 360p. Di komputer aku dia cuma bisa di 360p ya, 640 kali 360, jadi dia cuman bisa di 360p aja untuk di komputer aku, jadi dia nggak bisa Full HD, dia nggak kedetek temen. Penyakitnya nggak kayak si NJK ini. Si NJK dia bisa kedetek ya, dia bisa di Full HD, tapi dia cuman bisa di 5 fps ya, padahal di boxnya tulisannya bisa di sampai 30 fps. Aku juga kurang tahu kendalanya apa. Kalau mau cek reviewnya nanti aku kasih link di description box. Terus ya aku nggak tahu juga ya dia sebabnya apa, penyakitnya apa juga nggak tahu. Dia cuman kedeteknya itu pas aku klik pilih gitu ya, untuk resolusinya dia bukan resolusi apa, kualitas videonya dia cuman bisa di 360p teman-teman. Aku kurang tahu juga kenapa, mana sini tulisannya jadi 30 fps. Terus yang ketiga, dia udah wide angle teman-teman. Jadi si webcam SPC WC02 ini dia udah wide angle teman-teman. Jadi udah enak lah ya kalau kalian mau nunjukin setup kalian gitu ya. Ngapain juga tunjukin setup, yang penting kelihatan ya kan. Tapi dia kelebihannya juga udah bisa wide angle. Jadi sudut pandangnya pokoknya dia bisa lebih luas teman-teman daripada si webcam NJK Nemesis. Dia udah bisa wide angle, tapi di sini nggak ditulisin dia sampai berapa derajat, dia di sini nggak ditulisin. Terus untuk fitur ya, spesifikasi yang keempat, dia udah ada mic-nya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya, mungkin aku kasih b-roll aja karena mungkin nggak kelihatan ya, sama-sama hitam semuanya. Ya udah ada 2 lubang di samping kameranya ini, dia ada 2 lubang. Aku nggak tahu dia mic-nya stereo atau mono, karena dia cuma ada 2 lubang doang di bagian samping lensanya. Dia ada 2 lubang doang. Itu 2 lubang itu adalah ini temennya apa, mic dari si webcam SPC WC02 teman-teman. Untuk spesifikasi yang keenam, dia colokannya udah USB dan plug and play teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kayak harus install aplikasi ini, install aplikasi itu. Dia udah plug and play, jadi kalian nggak perlu bingung harus install aplikasi-aplikasi untuk support si webcam ini, nggak usah, karena dia udah plug and play teman-teman. Untuk fitur yang ketujuh, ini dia tulisannya cukup panjang, yaitu support most video conferencing software. Mungkin dia bisa digunakan di software apapun, aku juga kurang tahu. Pokoknya sini ada tulisan kayak gitu, dan di sini dia ada logo Zoom, ada logo Skype, dan ada logo kayak
bawaan gitu, aplikasi bawaan kamera di komputer atau laptop kalian. Ya ada 3 logo itu aku ya mungkin dia bisa digunakan di software atau di aplikasi apapun. Untuk fitur yang spesifikasi yang ke-8, dia udah bisa diputer 360 derajat. Sama kayak si webcam NYK ini juga udah bisa diputer 360 derajat. Jadi kalau kalian misalnya pakai 2 monitor ya, monitor kalian di sini. Nah, kalian tuh naruhnya tuh kayak kurang kesini sedikit gitu ya. Nah, bisa puter aja, diputer gitu, disesuaikan. Jadi kalian nggak harus muter monitor kalian gitu. Jadi ya itu aku lebih enak temen ya, lebih enak untuk pemakaian kalian. Dan fitur yang terakhir yang ke-9 ya plug and play, tadi udah aku sebutin teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini dia cuman ada tulisan kayak gitu aja. Aku juga sini ya udah ada cuman gambarnya gitu ya, cuman kayak gini aja. Ya untuk spesifikasinya mungkin kayak gitu aja ya. Dan menurutku si webcam ini kalau kalian pakai buat meeting online gitu ya, kalian pakai buat meeting online ini udah cukup banget ya. Menurutku udah cukup banget untuk kalian tuh meeting online. Tapi kalian tuh juga harus butuh tempat yang terang teman-teman. Kalian nggak bisa tuh pakai tempat yang gelap-gelapan banget, karena pengalaman aku pas aku pakai ya, dia tuh kalau di tempat gelap itu hasilnya tuh kayak kalian main drone racing pas malam-malam teman-teman. Ya kalau kalian pakai main drone racing pas malam-malam tuh kan noise semua ya, buret gitu ya, lu bahasa Jawa buret. Nah hasilnya iya kayak gitu, banyak noise semuanya gitu, tapi ya tetap bisa kelihatan sedikit ya. Mungkin kalau kalian lihat yang kayak warna putih gitu di monitor kalian kasih warna putih ya untuk penerangan muka kalian, mungkin muka kalian bisa kelihatan. Tapi kalau yang kayak misalnya kalian cuman pakai lampu ruangan kalian doang, yang ya kayak lampu ruangan kayak gini yang gelap gitu ya, tapi ini memang pakai cahaya tambahan, itu dia hasilnya tuh kayak kamera drone racing kalau kalian mainnya malam-malam teman-teman, karena dia kayak noise semuanya gitu ya. Tapi ya dari harganya sih menurutku juga ya dari harganya juga ya udah cukup lah ya, udah ini mungkin lebih ya, dia bisa full HD teman-teman ya. Cuman di harga segitu ya, aku kurang tahu harganya berapa, kan bisa cek link description box. Jadi aku tulisin di situ untuk harganya, jadi kan nggak usah buka link pembeliannya. Jadi kurang tahu harganya berapa ya, kalau aku cek sih 100 ribuan ya pas aku cek itu. Ini aku udah cukup, dan dia udah manual fokus teman-teman ya, dia udah manual fokus. Jadi bagian lensanya ini kalian bisa puter ya, kalian bisa puter sesuaikan dengan misalnya jarak segini gitu ya, setangan gini ya, kalian bisa atur tuh, bisa puter ininya, kalian bisa puter gitu ya, disesuaikan biar dia nggak blur. Kalau singkat YK ini kan dia udah auto fokus, jadi dia udah auto untuk menyesuaikan, dia udah otomatis lah ya, dia menyesuaikan dengan jarak kalian gitu. Jadi ini udah manual fokus. Kalau kalian nggak gerak-gerak, kalian cuma duduk gini, manual fokus cukup lah ya, menurutku manual fokus juga cukup. Tapi kalau kalian kayak berpindah-pindah gitu ya, kayak mau nunjukin sini nunjukin situ, mungkin kalian agak repot. Mending aku saran kalian pakai yang NYK ini, karena dia udah auto fokus, dan jadi kalian nggak usah nyesuaiin kayak si lensa ini, kalian harus putar-putar lagi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk review kali ini. Mungkin langsung aja kita cobain teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil webcam dari SPC WC02 teman-teman ya. Hasilnya kayak gini ya, ini yang aku bilang tadi. Mungkin kalau kalian cahayanya kurang, mungkin kayak gini hasilnya tuh, baru situ noise sekali ya kan. Ya kan, nice banget. Ya ini aku aja pakai lighting teman-teman. Tuh. Nah, aja aku pakai lightingnya, aku kalau matiin. Ya ini cuman pakai lampu itu. Lampu kamar aku yang ada di situ ini lebih noise lagi, tapi karena aku mengisi di sebelah situ, mungkin aku puter gini kan. Nah ini mungkin jauh lebih baik ya. Nah aku jadi nggak dapet ya kayak gini, nanti kayak gini. Jadi ini hasilnya kayak gini teman-teman. Ini aku rekam suara sama rekam layarnya, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah yang aku bilang tadi bahwa dia itu nggak bisa kita ganti ke ini namanya, aku colokin 2 webcam ya nih. Nah jadi dia tuh nggak bisa kita buat 16:9 nih.
Aku udah ganti ke USB ini ya, mungkin nggak ada chipsetnya atau gimana ya, harusnya ada sih, tapi ini titiknya cuma tulisan USB aja. Nah ini aku nggak bisa ganti tuh, dia cuma bisa di 360p aja, dan ya ini aku nggak bisa ganti, jadi mungkin hasilnya cuma bisa di 360p. Mungkin kalau kalian buat streaming ya di YouTube gitu, di streaming buat game kayak gitu, mungkin kalian bisa pakai webcamnya ini. Nah, mungkin kalian bisa pakai webcamnya ini aku lebih bagus ya. Tapi dia buat balance auto. Ini warna kayu yang tadinya warnanya tua banget ya, jadi muda banget ini. Ini mungkin menurutku lebih bagus ya daripada si webcam yang ini. Tapi kalau untuk meeting online gitu ya, ini udah cukup lah ya teman-teman, dan hasil mic-nya juga udah bagus. Nah, ini fokusnya ini bisa aku putar lensanya. Tuh, ini mungkin yang jarak jarak tahu kah? Mana ini yang ngeblur, yang ya kayak gitu. Ini yang jarak dekat nih. Nah ini mungkin yang jarak dekat ya, mungkin muka aku harus baru kelihatan, aneh banget ya. Oke ya, ini bisa putar-putar. Jadi kalau misalnya kalian mau nunjukin ini BCA sama ya kayak sebelumnya ya, si Andika juga pakai ini. Nah ini sebenarnya syutingnya juga bareng. Misalnya ini tulisan key BCA nya, kalian harus putar dulu. Nah segini baru bisa kelihatan. Sedangkan kalau si NYK kayak gini, dia udah bisa fokus. Tuh udah bisa fokus, dia udah otomatis gitu karena dia udah autofokus. Tapi kalau yang ini harus kayak diputer dulu mungkin baru bisa gitu. Tuh, agak repot sih. Kayak gini, jadi mungkin kendalanya itu tadi ya teman-teman, aku nggak bisa ganti ke 16:9. Ini 16:9, tapi nggak bisa diganti ke Full HD. Ini coba kita rekam kalian ya. Ini agak miring sepertinya ya. Coba rekam, mana ketutupan ya. Nah ini hasil dari webcam, suara ya, suaranya juga hasilnya kayak gini ya. Ini hasil dari webcam NYK SPC 2C02. Kurang lebih seri suaranya kayak gini. Aku nggak tahu stereo atau mono. Ini aku ngomong di sebelah kiri kalau dari aku, ngomong di sebelah kanan kalau dari aku. Ya mungkin kayak gitu. Kita stop record. Nah ini dia bisa di 30 fps mungkin ya. Kalau si NYK itu dia nggak bisa. 30 fps dia bisanya cuman bisa di ini, di 360 juga. Ini mungkin percobaan SPC gitu. Nah ini kalau aku cek di kanan properti, dia bisa di 25 malahan. Mungkin nggak tahu ya, dia berubah. Aku juga nggak tahu, tapi dia dapat di 25 fps. Aku nggak tahu ini kendala apa teman-teman. Tapi tadi pas aku coba itu dia bisa dapat di 30 fps. Aku nggak bohong, tapi emang nggak ada bukti. Buktinya kakakku ada di situ. Tapi memang tadi bisa di 30 fps teman-teman. Ya memang syuting itu kadang ada kendala, kadang enggak ya. Jadi ya kayak gitu. Nah ini bisa juga mungkin aku atur. Nah ini kontrasnya ketinggian. Kontras pengaruh FPS rata orang ya? Kontras gak pengaruh FPS ya? Iya. Transmission. Oke, coba close ini dulu. Kita close. Ini bisa di 30 fps ya. Ini kan aku juga buka Telegram, buka ini, rekam layar, buka cheese ya. Mungkin aku coba rekam lagi ketutupan. Nah ya, tapi dia udah smooth sih. Kalau kalian mau gerak cepat, ini kalau kalian chroma key ininya mungkin kalau begini mungkin nggak terlalu ke chroma key kali ya. Udah cukup. Ngapain sih? Udah cukup. Dadah. Ini gerak-gerak cepet pun juga udah aman. Stop rekam.
ini kita save dulu, percobaan SPC 2. Nah ya, ini nih tutupan sama mini tripod nih ya. Nah ini kita coba lagi, aku udah close satu aplikasi, sama dia masih di 25 fps. Mungkin karena sambil rekaman layar aku juga kurang tahu juga, tapi kurang lebih hasilnya kayak gitu. Aku lihat di monitor terus ya dari tadi ya. Oke teman-teman, kita kembali aja langsung ke reviewnya ya, kurang lebih hasilnya kayak gitu, dan aku juga udah jelasin kendalanya apa aja. Oke, kita kembali ke reviewnya. Oke teman-teman, sampai segitu aja untuk video aku kali ini, dan mungkin aku lupa satu sebutin, dia di bawahnya udah ada lubang ini ya, lubang untuk kalian bisa pasangin ke tripod. Contohnya kayak aku gini, ini mungkin aku kasih tambahan buat peninggi kayak gini. Ini sebenarnya hand gripnya Ulan GF mount sih. Mungkin kalau kalian mau cek reviewnya juga aku kasih link di description box. Ini aku taruh di sini biar agak lebih tinggi aja gitu ya teman-teman, karena ini pendek ya, cukup pendek. Ini mungkin sejengkal nggak ada, makanya aku tambahin ya biar dia bisa sampai sejengkal lebih dikit lah ya. Mungkin kalian bisa atur-atur aja, terserah kalian, karena dia di bawahnya juga udah ada lubang 1/4 inch ya. 1/4 inch itu lubang standarnya yang di tripod kayak gini ya, mini pod sih ini aku pakainya, yang ada di tripod, mini pod, gorilla pod yang ada di kayak gitu, itu biasanya lubangnya 1/4 inch. Tapi mungkin kalau kalian pasang di arm stand gitu ya, webcam dipasang di arm stand, mungkin kalian bisa pakai beli converter adapter ya, pokoknya kalian bisa beli kayak gitu biar bisa pasang di situ ya. Tapi ngapain juga webcam taruh di situ, mending taruh di atas monitor kayak gini ya kan. Tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk review aku kali ini dari webcam SPC WC02 kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman semuanya. Kalau teman suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, komen. Terakhir, nama aku Rahim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.